Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Ikut di majelis-majelis ilmu. Semoga selawat dan salam senantiasa pula disampaikan kepada Nabi besar, Nabi junjungan alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan amanah risalah Allah Subhanahu wa taala sehingga jelas sejelas-jelasnya, terang seterang-terangnya. Tinggal kita mempelajari, memahami, kemudian mengikuti. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita menyambung mengaji bersama Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Masih dalam babu al-mujahadah, bab bermujahadah, yaitu bersungguh-sungguh bergiat dalam beribadah dan beramal saleh. Karena memang dunia ini adalah tempat bersungguh-sungguh untuk beramal. Karena ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat beramal. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat tinggal mengambil upahnya atau balasannya yang Allah janjikan. Mudah-mudahan semua kita dibalas dengan yang sebaik-baiknya. Hadis yang keempat dalam bab ini, qala rahimahullah ar-rabi' an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ونحو في الصحيحين من رواية المغيرة ابن شعبة. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah As-Siddiqah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, istri Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah berikan karunia ilmu dan kecerdasan. Kemudian istri beliau yang paling muda sehingga dapat mentransfer ilmu Nabi alaihi salatu wassalam, meriwayatkannya dan memahamkannya kepada para sahabat bahkan, dan juga dan lebih-lebih lagi kepada para tabi'in yang datang setelah masa sahabat. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha terkenal masuk dari salah satu fuqaha as-sahabah, ahli fikih dan fatwanya para sahabat. Bahkan tidak jarang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha mengkritisi sebagian pendapat para sahabat karena beliau memiliki ilmunya. Beliau memiliki ilmunya yang tidak atau belum sampai kepada sahabat yang lain. Misalnya ketika Abdullah bin Umar
radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi melihat Rabbnya pada malam Isra dan Mi'raj di Sidratil Muntaha. Maka Aisyah meluruskan ya, karena Abdullah bin Umar memandang atau menafsirkan dari zahir ayat walaqad ma kadzabal fu'alu ma ra'ah, yaitu hati Nabi tidak mendustakan apa yang dia lihat. Jadi dia menafsirkan itu adalah Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Aisyah menyebutkan bahwa beliau bertanya langsung ke Nabi SAW, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu pada malam Mi'raj? Qala nurun anna arah atau anna urah, ya, yang saya lihat ada cahaya sebagai hijabnya, bagaimana saya bisa melihatnya. Jadi akhirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala meralat kembali pendapatnya karena dapat ilmu dari ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ada kitab khusus tentang istidrak Aisyah ala sahabah, istidrak Aisyah ala as-sahabah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan Nabi tidak di hadapan orang ramai, hal-hal yang tidak dilihat oleh orang ramai yang dilakukan Nabi di rumahnya, ya, di waktu-waktu yang tidak ada orang kecuali istrinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam sampai kedua tumitnya pecah-pecah karena lama berdiri. Karena lama berdiri sampai pecah-pecah tumit Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan atau dalam riwayat lain hatta tatawarrama qadamahu, sampai bengkak kedua tumitnya. Bi abi huwa wa ummi salawatu rabbi wa salamu alaihi. Melihat itu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang tentu melihat suaminya seperti itu, dia merasa kasihan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah seperti ini? Betul, karena Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwa engkau hai Muhammad salat atau qiyamul lail kurang dari 2/3, tapi lebih dari setengah. Kurang dari 2/3, lebih dari setengah. Min thuluthayil lail, hampir 2/3 malam. Wa nisfahu, atau setengahnya. Au thuluthahu, atau wa thuluthahu, dan 1/3. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan sekelompok dari orang-orang yang bersamamu, maksudnya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qiyamul lail adalah da'bus salihin, adalah kebiasaan orang-orang saleh. Nah, Allah mengetahui kamu berdiri di waktu malam kurang dari 2/3 atau setengah atau 1/3, dan demikian pula orang-orang yang bersamamu. Kaum muslimin dan muslimat, kalau kita nak tahu lagi bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mendapatkan Nabi salat malam di Masjid Nabawi sendiri. Tiba-tiba melihat Nabi alaihi salatu wassalam, dia ikut pulang.
ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama tawilan, lalu salatnya Nabi itu lama sekali. Hatta amamtu bi amri su, sampai saya sudah berniat buruk. Ditanya oleh yang lain, apa niat buruk tu? Abu Abdurrahman, apa katanya? Hamamtu an aq'uda wa ada'ahu. Saya berniat untuk duduk saja dan meninggalkan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abdurrahman bin Mas'ud masih remaja waktu itu, masih muda. Ya. Nabi waktu itu sudah umur di atas 50 tahun. Nabi sudah di atas 50 tahun. Dan Abdullah bin Mas'ud masih 20-puluhan tahun umurnya. Tapi kaum muslimin dan muslimat dimati, hatta hamamtu an aq'uda wa ada'ah. Demikian pula Huzaifatul Yaman pernah juga menemukan Nabi salat malam, lalu dia ikut pula. Huzaifah juga masih muda, lalu dia salat, dibacanya surah Al-Baqarah. Saya berharap selesai Al-Baqarah dia ruku'. Rupanya disambung lagi surat An-Nisa. Riwayatnya begitu, An-Nisa. Udah selesai An-Nisa, Ali Imran. Itu 5 juz 1/4 lebih kurang. Kaum muslimin, dan itu tartil bacaannya, bukan sard. Kan ada bacaan sard dan ada yang tartil. Ini tartil. Ma marra bi ayati rahmatin illa wa sa'ala rabbah. Tidak ada ayat tentang rahmat kecuali dia memohon dan berdoa. Wala ya'murru bi ayati azab illa ta'awwadza billah. Tidak pula datang ayat tentang azab kecuali dia minta perlindungan kepada Allah SWT. Bayangkan panjangnya, itu baru 1 rakaat. Nah, itulah Nabi alaihissalatu yang disaksikan selalu oleh ibunda, karena lebih sering beliau sholatnya di rumah. Itu yang ditemukan di masjid oleh sahabatnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka Aisyah radhiyallahu karena didorong oleh rasa kasihan pada suaminya, pada abangnya, maka dia katakan, lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Kenapa engkau masih seperti ini? Istilahnya, kasihanlah terhadap dirimu, jangan terlalu berlebihan. Dan terlalu seperti itu. Waqad ghafara, alasan Aisyah ada memang. Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Yang itu apa lagi menambah banyak-banyak? Karena dosanya diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Aisyah alasannya sangat logis. Ya. Karena kita beramal ini kaum muslimin, di antaranya supaya kita dapat ampunan Allah tabaraka wa taala, berwudu kita diampuni, datang kita masjid, ya kan, menjadi pengampunan dosa juga. Antara salat 5 waktu ini mengampuni dosa kita di antara kelima itu, selama dijauhi dosa-dosa besar. Makanya datang ke sini, ini juga membersihkan diri kita. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam sudah otomatis yang dahulu dan yang akan datang. Kalau kita yang dahulu aja, yang akan datang belum. Makanya yang akan datang ini khusus Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya kalau ada nanti sebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, kalau ada nanti riwayat atau hadis yang bunyinya siapa yang mengamalkan ini maka diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Nah, yang akan datang ini pasti tidak sahih. Pasti tidak sahih. Karena yang akan datang itu khusus untuk Nabi dan sebagian umat yang Allah berikan khusus. Apa contohnya? Orang yang ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar, Allah katakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum.
Amalkanlah apa yang kalian nak amalkan, aku sudah ampuni dosa kalian. Masya Allah. Untung kita tidak ikut. Subhanallah. Beruntunglah mereka yang ikut perang Badar, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Karena perang yang sangat-sangat bersejarah, dan pertama umat Islam menunjukkan bahwasanya dengan Allah pasti menang. Dengan Allah pasti menang. Karena Nabi bukan pergi berperang niatnya. Nabi dan sahabat hanya ingin minta harta mereka yang dirampas paksa ketika hijrah oleh orang-orang Quraisy, minta dikembalikan. Pas kafilah dagang pimpinan Abu Sufyan lewat di tepi pantai di arah Badar, maka Nabi menghadang di situ dengan sejumlah pasukan 313 orang lebih kurang. Tapi orang-orang Quraisy yang mendapatkan informasi bahwa Nabi bersiap untuk menghadang, maka mereka minta bantuan langsung ke Makkah, dan Makkah dengan pasukan kostratnya, komando strategis angkatan daratnya, langsung turun dan segera ke Badar, dan terjadilah pertemuan yang tidak direncanakan itu. Alhamdulillah 300 lebih lawan 1000. Alhamdulillah Allah berikan kemenangan itu, karena memang mereka orang-orang berkualitas dan bermutu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, orang-orang seperti ini diampuni dosanya yang akan datang. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buktinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu karena kasihan atau karena khawatir terhadap harta bendanya di Makkah, ketika Nabi merencanakan akan membuka kota Makkah, yaitu dengan mengerahkan pasukan waktu itu untuk mengembalikan Makkah kepada tauhid, untuk menghilangkan syirik, mengembalikan kepada iman, menghilangkan kekufuran, bukan untuk bunuh orang, adalah untuk mengembalikan, dan khususnya setelah orang-orang Makkah sendiri mengkhianati perjanjian Hudaybiyah. Mereka mengkhianati perjanjian, mereka tidak mengikuti dan melanggar klausul yang disebutkan dalam perjanjian Hudaybiyah. Maka dengan demikian dengan sendirinya perjanjian batal, karena ada pelanggaran dari pihak kaum musyrikin. Makanya orang Islam itu tidak boleh melanggar janji. Yang selalu membungkiri janji itu orang musyrikin, orang-orang kafirin. Silakan baca sejarahnya. Semua perjanjian yang dibuat, kalau ada pihak muslim dengan non muslim, pasti yang melanggar orang non muslim. Karena kita wajib untuk menepati janji. Inilah karena janji kita bukan hanya kepada orang yang pihak lain, janji kita di samping itu juga kepada Allah tabaraka wa taala. Orang mukmin tak melanggar dan tak mungkir janji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Hatib ibn Abi Balta'ah karena khawatir, dia mengirim surat bersama seorang wanita. Kenapa wanita? Karena wanita tidak dicurigai biasanya. Ibu-ibu tidak dicurigai biasanya. Lalu datanglah berita dari langit. Kok dari langit? Karena yang beri berita di langit. Kan turun malaikat. Tidak membelen-belen kan? Malaikatnya turun dari langit membawa berita kepada Nabi SAW, lengkap dengan ciri-ciri orangnya dan tempat akan ditangkapnya. Maka dikirimlah rajulun yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasul, dan Allah mencintai Allah dan Rasul. Siapa?
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama Muhammad ibn Maslamah al-Ansari radhiyallahu taala anil jami'. Nah, ketika sampai di Ajmati Khah atau Raudhati Khah, di sebuah tempat di pinggir atau di luar kota Madinah menuju Makkah, maka di situ Ali menemukan wanita tersebut. Keluarkan surat katanya. Dia bilang enggak ada surat sama saya. Surat siapa pula? Siapa yang kirim surat? Pokoknya keluarkan. Allah dan Rasul tak akan bohong. Allah dan Rasul tidak akan bohong. Dia bilang tidak ada. Kalau tidak kami telanjangi. Kalau telanjangi itu takut wanita. Akhirnya dia keluarkan surat dari balik bajunya dan diserahkan. Ternyata ada tanda tangan Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu anhu. Sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggillah Hatib. Diklarifikasi. Dia minta datang, kenapa? Mallazi da'aka ila hadza ya Rasulullah? Ya Hatib, kenapa? Apa yang membuat kamu melakukan ini wahai Hatib? Maka dia jelaskan bahwasanya dia tidak punya orang-orang yang melindungi saudara atau apanya di Madinah, di Makkah. Maka dia ingin istilahnya ngambil hati orang Makkah supaya harta bendanya tidak diganggu di Makkah. Jadi tujuannya bukan untuk berkhianat, untuk memelihara kepentingan yang sifatnya pribadinya dan keluarga. Nah, melihat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar kan cepat dia tidak mau lambat. Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, ini orang munafik, serahkan ke saya penggal lehernya. Awak kalau penyayang tak mungkin kan? Jadi Umar radhiyallahu anhu, biarkan saya penggal lehernya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ama alimta anna Allah tala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Hai Umar, kamu tak tahu, Allah pasti sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ikut perang Badar, dan Allah katakan i'malu ma syi'tum, amalkanlah apa yang kalian mau, aku sudah ampuni. Allah saja ampuni, apalagi kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Di sini juga diambil dalil oleh para ulama bahwa jasus, para pengkhianat, para kacung, para apalagi istilahnya pengkhianat negara, bila membocorkan rahasia negara Islam kepada musuh, maka wajib banyak hukumnya, ada gantung, ada bunuh, wajib karena ini merusak. Kalau ada yang jual rahasia negara, ini wajib dihilangkan, wajib dibunuh. Kok bisa? Nabi kan larang bunuh Hatib tadi. Hatib dikecualikan karena dia ahli Badar, bukan karena dia muslim. Bukan karena dia muslim. Sekalipun muslim wajib dihilangkan. Seperti dulu di zaman penjajahan kan banyak nih, ramai orang-orang londo ireng, kata orangnya. Londo ireng. Topek basornya tak? Orang-orang Belanda yang berkulit sawo matang. Yang berkulit sawo matang. Allah musta'an, yang menjadi mata-mata para penjajah dan membocorkan rahasia perjuangan rakyat Indonesia untuk membebaskan negeri ini. Nah, yang seperti ini wajib dihilangkan. Nah, apa sebab? Ini kerusakannya luar biasa. Kalau dia biarkan, berapa banyak yang terbunuh, berapa banyak yang tergadaikan, berapa banyak yang terjual negara ini akibat dosanya, sekalipun muslim. Nabi tidak berikan alasan untuk tidak menghukum Hatib karena dia muslim, tidak. Nabi kan tak alasannya karena dia muslim kan? Kan tak kena muslim kan? Karena dia ikut perang Badar. Kalau perang Badar sudah diampuni Allah SWT. Kalau muslim saja belum. Jelas? Oleh itu kaum muslimin, jangan mau jadi kacung lah. Jangan jual rahasia negara. Nah, karena itu pengkhianatan luar
biasa. Hatib diampuni karena Allah mengampuni, bukan karena dia muslim. Jelas? Bukan karena dia muslim. Baik, kembali kepada hadis tadi. Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW mengatakan, kenapa? Kok cepat sekali sih? Awak lambat datang? Iya, kita yang lambat datang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Aisyah mengatakan, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi dosa yang akan datang diampuni itu adalah min khasa'isin Nabi, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak. Maka tadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau ada hadis yang menunjukkan barang siapa mengamalkan amalan ini, amalan itu diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang, dan akan datangnya pasti dhaif. Kalau ma taqaddama yang lalu banyak. Dah banyak. Misalnya orang yang berwudu seperti wudu Nabi SAW, kemudian salat 2 rakaat diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau ini banyak. Siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, dihapus dosa yang telah lalu. Siapa yang qiyamu Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, tidak ada wa ma ta'akhkharnya, tidak ada wa ma ta'akhkharnya dengan lafaz itu. Jelas? Nah, wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, kecuali ibadah khusus lain yang dikecualiin, misalnya puasa Arafah. Inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira. Ya, tadi dikecualikan orangnya. Ini dikecualikan sebagian ibadahnya, yaitu diampuni. Saya berharap menjadi penebus dosa tahun ini, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Tapi lebih khusus hanya setahun. Kalau tadi kan yang akan datang secara umum. Jelas? Jadi disitulah sebabnya kenapa dikatakan dhaif bahasa wa ma ta'akhkhar. Ya. Dan hadis ini tidak tidak membatalkan kaidah yang disebutkan oleh Syekh tadi. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah, jawaban Nabi kita bacakan selesai azan nanti. Nah, iya. Masuk waktu kan? Baik. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala.
Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Allah. Nah, apakah tak patut saya tambah bersyukur? Sepatutnya saya tambah bersyukur. Orang tak dapat, saya dapat. Orang tak diberi, saya diberi. Karunia yang luar biasa. Nah, demikianlah orang-orang saleh, orang-orang bertakwa, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semakin bertambah nikmat, semakin taat. Semakin bertambah nikmat, semakin taat. Maka Nabi katakan, saya diberi nikmat yang besar, masa saya lalai? Dan ini yang diikuti oleh para sahabat yang lain. Ketika Utsman radhiyallahu ta'ala anhu berinfak di waktu sa'atil usrah, di musim sulit perang Tabuk, datang kafilah dagangnya 100 ekor onta dengan beban-bebannya, dia bilang semuanya fisabilillah. Nabi SAW tersenyum, lalu dia bilang, ma darra Uthmana ma amila ba'dal yawm, ma ya'malu ba'dal yawm. Setelah hari ini, apapun yang dilakukan Utsman tidak bermudarat baginya. Artinya, dah kebaikannya sudah melampaui seluruh kebaikan, dan artinya dosa apapun yang dia buat setelah ini tidak masalah lagi. Subhanallah. Tapi apakah Utsman radhiyallahu ta'ala anhu bebas buat dosa? Tidak. Karena Utsman radhiyallahu ta'ala anhu justru semakin bertambah infaknya, semakin bertambah ibadahnya. Bahkan ketika beliau dibunuh orang syahid, dibunuh oleh kaum Khawarij, beliau dalam keadaan puasa sunat,
dan sedang membaca Al-Quranul Karim. Maka patutlah malaikat malu kepadanya. Patutlah Rasulullah SAW malu kepadanya. Afala astahi min rajulin atau min rajulin tastahi minhul malaikah. Gimana saya tidak akan malu kepada laki-laki yang dia malaikat saja malu kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Di saat para sahabat yang dijamin masuk surga yang 10 itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Zaid ibn al-As dan Zubair bin al-Awwam. Mereka setelah mendapat predikat al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, selesai mereka, ada jamin masuk, ya santai aja lah. Ya santai masuk masuk ruang VIP lah. Santai-santai, tak banyak lagi yang diurus, enggak. Mereka justru semakin bersemangat mengejar surga itu dengan berjihad fisabilillah, berinfak fisabilillah, berdakwah ilallah, berbuat kebaikan karena Allah, dan salat berbuat taat apapun jenisnya karena Allah tabaraka wa taala. Karena memang itulah ciri khasnya orang-orang bersyukur. Jadi bersyukur ini berdasarkan hadis ini kaum muslimin, bahwa syukur yang sesungguhnya itu adalah dengan berbuat taat. Memang kita katakan kita bersyukur kepada Allah, ya, kita memuji Allah karena diberikan nikmat, alhamdulillah, itu ucapan. Tapi yang lebih menjadi bukti itu adalah amalan kita. Ya mungkin orang, Masya Allah, alhamdulillah, menjelang tahun baru ini rezeki saya naik, sawit banyak hasilnya, aman tuh besok pas malam tahun baru, saya kalau bakar ayam jadi jelah nanti, ya bikin pesta menjadi detik-detik, pesta kembang api misalnya. Apakah ini syukur? Tidak. Ya, atau Masya Allah, alhamdulillah, haji saya tahun ini terpanggil ke tanah suci. Awas besok tuh pas pulang, insya Allah saya undang artis ibu kota. Ya. Untuk syukuran. Ini bukan syukuran, ini kufuran ini. Bukan syukuran, ini kufuran nikmat. Kafir nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya syukur itu bukan seperti acara syukuran kita. Kita Masya Allah, apa acara jo? Acara syukuran anak khitanan. Oh, tapi acara aman tuh Bu ya. Ada organ tunggal. Ini bukan syukuran, ini kufuran ini. Kufur nikmat. Yang syukur itu adalah semakin bertambah taat kepadanya. Nah, kalau tuntun bilang misalnya, saya bersyukur karena harga sawit naik, insya Allah hasil tahun ini sepertiga tiap bulan untuk Masjid At-Taubah misalnya. Nah, lihat tambah soju AC-nya kan misal, pokok listrik AC At-Taubah dan tanggung setahun kok misal, itu baru syukuran. Dan pasti sholat situ 5 waktu, itu syukuran. Nah, kalau bisa contoh Nabi tadi, sholat malam 2/3 malam, serakaat 5. Hendak tolak, hendak tolak saddidu wa qaribu, itu usahakan benar atau mendekati benar. Inilah kaum muslim, inilah syukuran yang ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan saya bikin majlis syukur nih, majlis syukur lalu menyenandungkan untayan-untayan rasa syukur pada Allah, bukan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, Nabi Fathu Makkah bersyukur dia dengan apa? Dengan tawadhu lillahi tabaraka wa ta'ala, bukan dengan membuat pesta kembang api, pesta nyanyi, pesta lagu, sekalipun lagu religi. Allah musta'an. Ini kadang kita kan syukuran di masjid disuruh ibu nyanyi depan kita, ibu-ibu nyanyi depan bapak-bapak.
Padahal ketika sholat safnya di mana? Paling belakang, paling afdal. Apa hikmahnya? Nah, kan udah ngaji hikmah kan? Maqasidus syariah kan udah belajar. Apa hikmahnya? Supaya jangan dekat-dekat dengan laki-laki. Anda selesai sholat maju ke depan. Apa melengok-lengok ke depan. Bila Isra. Mana orang kan ingat Israel waktu itu? Nengok ibu nyanyi tak kan bila Israel, tak ingat sama dia. Bila lah kan mati laki kan. Jadi makanya kaum muslimin keluar dari hidayah Allah itu memang berbahaya. Nah, nyerah. Ingat nama lagu ni ibu rancak lo kene. Ya umur 40 kan tengah-tengah lewo jo nengok apa kan. Ancak lagi ju. Tu lagu depan awak. Walaupun lagu bila Israel datang memanggil, nanti bayang dia apa menengok roh Israel dah mencabut nyawa laki kau ni. Itu mati lebih ni dan sudah itu ni. Allah musta'an. Ha? Sesolah nak sampai idah ni mati lebih ni kan? Allah musta'an. Jadi tidak akan teringat Israel waktu itu kaum muslimin, kecuali tafsirannya lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat itu bukan syukuran namanya, tapi kufuran nikmat. Bukan kufur keluar Islam maksud saya, enggak, tapi kufur nikmat Allah tabaraka wa taala itu menggunakannya pada sesuatu yang tidak taat pada Allah. Makanya kaum muslimin sebelum kita beramal itu perlu berilmu. Perlu berilmu. Kalau tidak nanti masing-masing bikin konsep sendiri untuk beramal, untuk bersyukur. Akhirnya justru berkufur kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, Nabi alaihissalam tunjukkan di sini bahwa syukur yang sesungguhnya bukan ucapan dengan lisan semata, sebagaimana cinta yang sesungguhnya bukan hanya dengan lagu cinta semata, tetapi adalah benar-benar taat dan tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini kajian kita. Ya, takut hujan turun lagi nanti tuh. Nggak usah tanya tuh. Mereka hujan nanti apa ya pulang. Ya lah, kalau untuk tahu dua. Ya, hadis ini sangat jelas sekali bagaimana Nabi alaihissalam mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh mujahadah untuk keakhiran. Yang kedua, bahwa semakin diberi nikmat semakin bersyukur kepadanya. Dan bersyukur itu harus dibuktikan dengan amal nyata, bukan hanya sekedar cerita. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Sampai berjumpa kembali pada majlis yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.